Kembali lagi di channel Mama Andriana. Hai. Hai guys, hari ini aku mau bikin sekat yang di sini. Soalnya itu gimana ya, buat bikin gudang di sebelahnya ya, biar nggak berantakan, kelihatan kotor gitu ya. Oke. Jadi guys, di sini aku mau bikin sekat untuk ruangan yang di depan ya. Di sampingnya itu ada banyak bekas-bekas peralatan sablon dari bapak mertuaku dulu ya guys. Jadi aku mau pisahin aja ruangan yang bisa dipakai dan ruangan yang kotor-kotornya, supaya apa? Supaya tidak terlihatan berantakan guys. Tahap pertama ini aku keluarin ya paku-paku yang masih menancap di kayunya, soalnya ini kayu yang aku bongkar dari bekas meja-meja dan sekat yang ada di warungku ya guys, yang aku ceritain waktu itu kalau aku punya warung dan aku sudah mengopernya, dan aku mau manfaatin bekas kayu dan triplek-triplek ini untuk membuat sekat di rumah. Seperti biasa, di sini aku ditemani sama 5 kucing-kucingku. Kali ini kayaknya in frame semua ya guys, kucing-kucingku. Ada yang namanya Meng, Loli, Lita, Meg, sama Zeus. Itu Zeusnya. Ini aku kerjain sendirian karena aku gabut banget di rumah setelah nggak ada kerjaan di warung, sudah nggak punya warung lagi, dan suami aku sedang bekerja dan anak aku masih di desa ya guys. Jadi aku buatin ini aja supaya rumah tidak berantakan dan sangat rapi. Oke guys, di sini aku naik-naikkan dulu untuk tripleknya buat ngukur apakah kepanjangannya ini cocok untuk diberdirikan atau disampingkan-sampingkan kayak gitu ya. Karena ukurannya ini aku nggak mau terlalu banyak potong-potong ya guys, karena tripleknya juga sangat terbatas guys. Oke guys, setelah aku lihat-lihat ternyata tripleknya ini terlalu tinggi ya. Jadi aku mau potong dulu atau aku mau miringin aja, gabungin dua triplek itu. Part yang paling susah dalam pembuatan sekat ini yaitu saat aku menggergaji kayu-kayu ini. Kayunya ini ada yang empuk, ada yang keras banget guys. Jadinya saya butuh banyak tenaga dan banyak posisi yang saya lakukan supaya saya nyaman saat menggergajinya. Aduh guys, red flag banget ya, tiba-tiba aku nggak bisa menahan rasa ketawa ini karena melihat bentukan aku saat menggergaji ya guys. Ada ganti posisi gini, ganti posisi gitu, itu bener-bener guys keras sekali guys kayunya. Jadi tenaga aku itu habis buat gergaji aja ya, sampai keringat di mana-mana. Aduh, mana siang-siang panas begini guys. Untungnya ini tadi ipar aku naik guys, bawain aku jus jambu, jadi nggak terlalu haus ya saat mengerjakan sekat-sekat ini. Niatnya males guys buat naik turun, kayunya kurang. Aku nyimpennya kayu di lantai 2 guys, jadi terpaksa harus turun juga, hehe. Ini kayu-kayu yang baru aku bawa, aku keluarin juga ya paku-paku yang masih menempelnya, terus aku bentuk-bentuk sedemikian rupa supaya menjadi sekat gini ya. Ini ada bentukan kotak begini, terus nanti kita berdirikan di sini, lalu kita paku-paku di atasnya. Ini aku pas-pasin dulu ya guys sama yang di atasnya, kelihatan sudah pas apa belum, miring apa enggak. Soalnya tadi aku nggak ngukur-ngukur ya guys,
asal pasang aja dan ternyata agak miring guys. Kayu yang melintang di tengah itu miring-miring semua guys. Jadi aku bongkar lagi, terus aku ukur-ukur pakai penggaris panjang ini, terus aku pasang lagi guys. Salahnya aku tadi nggak aku ukur dulu ya guys ya, jadinya kerja 2 kali deh. Tapi nggak apa-apa, buat pengalaman aja. Nanti kalau mau bikin-bikin sesuatu harus sesuai yang presisi sama penggarisnya ya. Setelah aku pasang lagi dan ini sudah aku paku-paku lagi, aku mau ukur-ukur lagi sama yang di atas sudah pas apa belum. Kalau sudah nggak miring, nanti aku mau langsung paku aja guys. Ini aku berdirikan dulu, terus aku liatin ke posisinya. Kalau gini ya gini sudah pas ya guys, jadi aku mau langsung paku aja. Setelah ini aku cari-cari dulu pakunya, ini ada di kresek guys, jadi harus milihin dulu satu-satu pakunya karena ada banyak ukuran paku. Setelah aku menemukan pakunya, aku ambil kursi supaya aku bisa menjangkau yang bagian atas, terus aku langsung paku aja pakai paku yang besar guys. Begini ya kira-kira cara makunya. Kita paku di kedua sisi kayu yang berdiri ya guys. Nanti aku mau geser juga kursinya karena kita harus benar-benar menjaga keseimbangan ya guys, biar nggak jatuh dan nggak terluka. Bisa dilihat di sini aku bolak-balik mondar-mandir, lihat sana lihat sini. Karena apa? Kita harus bikin yang presisi ya guys, biar nggak cepet robohnya dan aman buat ditempatin ya. Sebenarnya aku rapi-rapi begini karena apa? Karena aku ada rencana mau ambil anakku yang di desa guys buat dirawat di sini. Jadi aku mau tempatnya bersih dan aman buat anakku nanti ya. Di depan ini nanti karena ruangannya lebar bisa buat kunciin kucing-kucingku ya, supaya nggak sembarangan masuk ke kamar aku atau ke dapur berantakin barang-barang. Dan di tempat depan ini juga bisa buat taruh mainan-mainan yang nanti aku mau beli buat anakku ya. Kita bikin playground di depan sini, oke? Karena rencana ini sudah matang ya guys, doain semoga anakku betah sama aku dan tidak nyariin utinya lagi. Aku bener-bener gak bisa ya guys kalau lama-lama jauh terus sama anak ya guys, namanya juga anak, setiap hari rindu tapi gak bisa meluk, kan rasanya sedih ya. Di rumah gak ada hiburan, cuman berdoa aja sama suami. Di sini aku tinggal sama suamiku ya guys, ada ipar di bawah. Cuman untuk saudara yang dari bapak aku nggak tahu ya guys, nggak kenal juga. Katanya ada yang di Surabaya tapi aku nggak kenal. Jadi aku berasa di sini sendirian ya, cuman bergantung sama suami. Jadi kalau aku bawa anak sepertinya aku lebih merasa ada temennya, ada teman hidup, ada yang bisa aku jagain, ada yang bisa aku perjuangin, seperti itu guys, namanya juga seorang mama ya. Jadi ini setelah kayunya dirasa sudah menempel ya dengan kuat, lalu aku menambahkan tripleknya di bagian bawah. Jadinya ini aku miringin aja karena kepanjangannya ini terlalu over kalau mau diberdirikan ya guys. Jadinya aku tumbuk aja, dimiringin yang di bawah sama di atas gitu. Ini aku paku-paku dulu, terus aku coba pas-pasin karena nggak ada yang megangin ya guys, jadi perlu sedikit ekstra buat ngepasinnya. Setelah triplek yang di bawah sudah terpasang, ini aku mau keluarin triplek satunya yang ukurannya panjang ini ya guys, terus aku mau pasangin di atasnya. Ini agak ribet juga karena di sini tempatnya di bagian atas, terus nggak ada yang megangin,
jadi aku sedikit kesusahan, terus aku tempelin aja ini dari bawahnya, ini aku sangkutin biar nggak jatuh, biar ada penahannya, terus aku paku aja di bagian atasnya, lalu mengikuti yang lainnya. Untungnya dinding-dinding di lantai 3 ini tidak terlalu tinggi ya guys, jadi kalau ingin menjangkau yang bagian atas itu bisa naik kursi aja, jadi aku nggak terlalu ribet buat ngepasin yang bagian atasnya ya. Kira-kira seperti inilah guys cara bikinnya, kalian tonton aja video aku sampai selesai. Terus ini tadi di bagian samping yang masih kosong ini aku lupa ya guys, nggak record soalnya kan ini lama banget ya, terus baterai aku panas banget HP-nya buat ngerekam, jadi aku skip aja buat bagian yang itu. Nanti untuk tampilan jadinya kalian lihat aja di video yang paling akhir ya. Aku bikin sekat ini sangat lama banget ya guys ya, karena aku sendirian, gak ada yang pegangin, gak ada yang bantu ukur-ukur, jadi aku kerjain semuanya serba sendirian, angkatin barang-barang dari bawah. Jadi aku mulai tadi dari pagi sampai sore hari itu baru selesai guys. Mana besoknya itu aku langsung kayak meriang-meriang ya guys ya, karena cuacanya ini nggak menentu. Surabaya kan panas banget ya, ungkep, terus kadang ini hujan nggak nentu juga, kadang angin. Di lantai 3 kan anginnya kan kencang banget ya, jadi lama-lama ini badannya terasa nggak enak, apalagi kalau malam itu hawanya itu masih panas ya guys ya. Tapi kalau aku nyalain kipasnya itu agak mendingan, tapi aku sering ketiduran guys, jadi pagi-pagi waktu bangun itu mual-mual karena masuk angin. Ini di sini aku mau sedikit cerita guys, karena cuacanya nggak bagus, terus aku nyalain kipas pas malam-malam, lupa nggak matiin waktu paginya ya, kedinginan banget. Bangun-bangun itu aku sering mual beberapa hari guys, itu kirain apa ya, takutnya hamil juga, ternyata guys halangan guys, jadinya itu sedikit lega. Hehe. Pesanku buat kalian semua untuk lebih hati-hati ya, jaga kesehatannya, apalagi akhir-akhir ini ada banyak bencana seperti bencana banjir, longsor, terus ada gunung berapi, ada lagi gempa bumi. Ini banyak banget ya tahun ini, akhir tahun ini banyak banget kejadian yang sepertinya sedang melanda di bumi ini ya guys ya. Sedikit hati-hati, waspada, terus apa ya, jangan lupa lihat semua berita yang muncul ya guys ya, kita ikut simpati, ikut mendonasikan, ikut menjaga sesama umat ya yang ada di seluruh negara ini ya guys ya. Apalagi kasihan banget buat yang kerjanya merantau, ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri ya guys. Kalau ada bencana kita jauh dari keluarga itu rasanya sedih banget ya. Hai guys, gimana, sudah jadi nih? Bagaimana menurut kalian? Komen ya. Kira-kira segini dulu ya guys ya untuk video pemasangan sekatnya, karena aku udah capek banget. Ini langsung aku mau beresin aja semua yang berantakan ini, sampah-sampahnya aku mau sapu-sapu, terus nanti aku akan lanjutin di hari berikutnya untuk pembuatan pintu yang ada di tengah itu ya guys ya, supaya aku bisa kunciin kucingku ini biar nggak masuk-masuk ke kamar dan ke dapur berantakin barang-barang ya guys. Gak kerasa banget guys, ini waktu sudah mau menunjukkan
pukul 4 sore dan sebentar lagi suami aku 1 jam lagi akan pulang guys. Dan aku lupa sekali tadi sudah dipesenin sama suami aku kalau seragamnya, celananya itu udah habis guys. Dan aku seharusnya hari ini mencuci pakaian. Aduh, aku jadi agak bingung banget ini antara capek mau istirahat aja tapi ada kerjaan lagi yang harus aku kerjain. Jadi ini aku buru-buru buat bersihin semuanya, lalu aku mau pilahin aja baju-baju yang sepertinya dibutuhin dulu buat aku cuci duluan guys. Nanti sisanya akan aku cuci di hari berikutnya ya guys ya, nyicil ceritanya. Semoga aja malam ini nggak hujan ya guys, jadi besok pagi bajunya sudah bisa kering dan bisa dipakai buat kerja suami aku guys. Aku nggak mau nanti kalau dia nggak ganti baju gimana guys, masa pakai baju yang kemarin nanti kalau bau gimana ya, kan kerjanya keringetan. Aduh, kasihan banget suamiku. By the way guys, ini kenapa video bersih-bersihnya lama banget ya? Apa terlalu kotor ya? Perasaan kemarin nggak segitu banyaknya kotorannya, cuman ini kan ada kayak kertas kado ini juga. Yang kemarin kan sebenarnya yang aku buat sekat ini dulunya udah ada sekatnya ya guys ya, tapi cuma sampai setengah. Dan karena kekurangan kayu, sekatnya suka melihat-melihat gitu, miring. Karena tripleknya itu dari bekas dipan buat kasur ya guys, jadinya udah usang gitu. Makanya aku mau ganti hari ini biar sedikit rapi dan bagus. Terus nanti aku mau pasangin stiker ya guys. Aku udah beli stikernya di online kemarin, yang sisaan aku pasang kemarin itu guys. Kalau kemungkinan sih menurut aku masih kurang ya stikernya, tapi nggak apa-apa lah, kita pasang di bagian bawah-bawahnya aja ya. Buat kalian subscriber aku yang ngerasa video ini terlalu panjang dan bikin bosen, boleh di skip aja ya. Kalau aku boleh saran sih sebenarnya dilihat aja buat bantu-bantu aku naikin view aku ya guys, biar kita bisa saling support. Jangan lupa tinggalkan ID atau nama YouTube kalian biar aku juga bantu subscribe juga buat nonton video yang kalian posting ya guys. Oke guys, sekian dulu bersih-bersihnya, aku mau lanjutin buat pilah-pilah bajunya ya guys. Kalian jangan pada salfok ya guys ya sama aku yang buang ini sampahnya itu di pojokan sana, karena di situ aku biasanya ngumpulin sampah-sampahnya buat diturunin ke bawah ya guys. Karena kalau tiap hari langsung turun ke bawah dengan bawa sedikit-sedikit sampah itu capek banget ya. Setelah sampahnya sudah diberesin, jangan lupa untuk peralatannya dikembalikan ke tempat semula ya guys. Aku orangnya paling benci banget sama yang berantakan-berantakan. Terus aku paling gak suka sama sampah-sampah yang berserakan. Aku sukanya itu meskipun ada sampah tapi rapi, ada di tempat yang bersih, ada di tempat yang semestinya gitu loh guys. Ngerti kan maksud aku? Aku itu kadang guys kayak ngerasa apa aku OCD ya, tapi kalau dirasa OCD tidak terlalu juga, karena aku kadang itu kalau ada berantakan ya biarin aja nanti dulu kalau lagi capek ya. Kalau nggak capek langsung aku bersihin, langsung aku tata rapi lagi. Kalau ada miring sedikit itu aku langsung benerin lagi gitu loh guys. Tapi itu menurut aku tidak terlalu mengganggu ya. Apa bener ini OCD ya guys ya? Coba
bantu komen di bawah ya guys. Ini dari luar aku bawa triplek potongan kecil ini ya guys. Tadinya mau aku taruh di luar, aku pasang di luar, tapi kayaknya kurang besar dan triplek yang besar aku itu tinggal beberapa aja guys. Aku masih butuh buat bikin sekatnya, jadi aku skip dulu, aku simpan dulu tripleknya yang kecil ini. Di sini aku lagi milahin pakaian ya guys, yang celana-celana yang biasa dipakai suamiku kerja sama seragamnya aku taruh di keranjang kecil ini buat dicuci. Untuk yang keranjang yang besar ini aku mau pilah-pilah dulu dan sisain untuk dicuci berikutnya guys. Karena capek banget, aku nggak mau langsung nyuci semuanya, dan setelah mencuci aku masih harus memasak buat makan malam nanti. Aku mau menghemat sedikit tenaga dulu guys, sedikit istirahat supaya aku bisa memasak dengan tenang ya guys. Jangan lupa dirapi-rapikan lagi, balikin ke tempat semula guys supaya nggak berantakan ya. Dan ini aku mau langsung mencuci saja. Untuk mencucinya sudah tidak aku record-record lagi ya. Tenaga aku sudah benar-benar terkuras hari ini guys. Ini video sore hari berikutnya setelah aku melakukan pemasangan pintu yang di tengah ini ya guys. Lalu aku mau pasang stiker dinding yang di sini karena warnanya ini sudah usang dan tidak cocok ya guys. Ini sebenarnya dulunya ada bekas lemari dan lemarinya nggak tak geser waktu aku mengecat dindingnya, jadi terlihatan ini ya, waktu lemarinya digeser kelihatan jelek banget ya temboknya. Aku kasih stikernya aja di sini buat satu baris aja supaya bisa menghemat ya guys, karena aku masih butuh banyak stiker untuk yang di sekatnya kemarin. Setelah pemasangan yang di dinding ini selesai, aku kembalikan lagi pancing-pancingnya suami aku untuk aku taruh di samping lemari. Terus aku mau pindah untuk menambahkan stiker dinding yang ada di sekat kemarin guys. Untuk pemasangan stiker dinding di bagian atas ini lumayan cepat ya guys, nggak perlu banyak tenaga, tinggal tarik-tarik aja kertas yang bagian belakang lalu kita lurusin aja guys. Ini mudah banget karena kita bisa berdiri dengan lurus ya. Beda kalau kita pasang di dua yang bagian bawah ini, itu susah banget, harus dibantuin sama suami aku kemarin. Maaf banget guys, ini karena aku lagi buru-buru, waktunya udah mau maghrib banget dan aku harus jemput suami aku pulang kerja. Ini aku buru-buru banget masangnya, aku sampai nggak ngeliatin kalau baju aku ini berantakan dan kelihatan ini ya bagian belakangnya. Bener seperti dugaanku yang kemarin guys, stiker ini kurang dan aku mau tempelin potongan-potongan yang sisa dari pintu ini ya guys, supaya tidak terlihatan lebar banget bolongnya dan tidak terlalu gantung. Oke guys, sekian dulu video makeover dari aku, pembuatan sekat dan pemasangan stiker untuk yang di rumah bagian depan guys. Semoga kalian terinspirasi ya guys. Sekian video dari aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini berkembang ya guys. Terima kasih semuanya buat yang sudah nonton. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye.